Pasar keuangan Indonesia akan bergerak beragam pada hari ini. Membaiknya sentimen pasar global membuat IHSG perkasa pada pekan lalu. Dari global, sentimen positif datang dari inflasi Amerika Serikat periode Oktober 2023 yang melandai, sehingga membuat pasar kembali optimis bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan mengubah sikapnya menjadi lebih dovish. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Ya, kalau kita evaluasi nih kinerja indeks harga saham gabungan pekan lalu itu cukup baik ya Pak ya. Bahkan terbilang cemerlang di mana IHSG itu melejit 2%. Karena kalau kita bicara mengenai sentimen global ini merupakan satu hal yang menarik terkait dengan inflasi Amerika Serikat yang terkontrol, kemudian juga kebijakan Amerika Serikat The Fed yang tidak mau terburu-buru lagi untuk menaikkan suku bunga. Lalu bagaimana Anda melihat isu-isu global dan sentimen ini dalam pergerakan IHSG Pak? Ya, memang kalau kita lihat pekan lalu pasar cukup positif ya. Memang di awal pekan kita lihat salah satu data yang sangat dinantikan, CPI itu turun ke 3,2 ya. Jadi ini cukup bagus bagi pasar, artinya inflasi Amerika dalam tren yang turun. Tapi penurunan ini lebih karena terkendalinya harga energi, terutama bensin ya, dan beberapa komponen yang lain. Tetapi inflasi inti masih cukup tinggi, di level 4% ya, hanya turun 0,1 dari sebelumnya 4,1. Tapi yang bagus adalah indeks harga produsen itu deflasi minus 0,5%. Jadi pasar cukup optimis ya bahwa kelihatannya inflasi Amerika ini sudah melandai gitu ya, menyebabkan pasar bergerak rally gitu. Nah yang cukup penting sebenarnya adalah bahwa Fed sekarang, diskusi yang ada di Federal Reserve sendiri, gitu ya, pelaku pasar memperkirakan bukan tentang kenaikan suku bunga lagi. Karena kalau kita lihat indikator yang ada menunjukkan probabilitas hampir 100%, Fed akan mempertahankan suku bunga mereka di level saat ini untuk pertemuan Desember dan Januari. Gitu. Nah sekarang diskusinya adalah bergeser, kapan Federal Reserve mulai menurunkan tingkat suku bunga. Nah, pasar tadinya memperkirakan 73 basis poin penurunan tingkat suku bunga yang dilakukan Federal Reserve di tahun depan, tetapi sekarang mulai bergeser menjadi 93 basis poin. Artinya, pasar melihat ada peluang Fed melakukan penurunan 100 basis poin di tahun depan, dan ini yang menjadi sentimen positif bagi mayoritas bursa global termasuk bursa Indonesia, dan kita bisa mengalami rally ya pada perdagangan pekan lalu. Pak, tapi ini ada data terkait dengan penjualan retail Amerika Serikat itu terkontraksi 0,1% sepanjang Oktober. Ini 7 bulan terakhir dia cukup bertahan, tapi kemarin terkontraksi. Kemudian kalau kita bicara angka pengangguran naik 13.000, apakah ini akan juga berpengaruh secara global mengingat kebijakan Amerika Serikat terkait dengan bagaimana mereka mengontrol pengangguran, kemudian juga penjualan retail berpengaruh terhadap inflasi Amerika Serikat, karena sepertinya warga di sana juga sangat berhati-hati sekali ya untuk spending uang terkait dengan kondisi inflasi yang masih tinggi. Ya, jadi data penjualan retail ini cukup menarik gitu ya. Tapi ini sebenarnya sedikit membaik dari perkiraan dan dari sebelumnya yang minus 0,3% gitu. Jadi ini membawa wacana bahwa penjualan retail yang mulai rebound ini membawa peluang Amerika melakukan soft landing. Nah di sisi lain memang kalau kita lihat sebenarnya yang jadi masalah itu memang di Amerika itu sekarang tingkat bunganya relatif tinggi ya. Setelah Federal Reserve melakukan kenaikan bunga sampai level saat ini ya di 5 sampai 5,75, bunga pasar ya yang direpresentasikan oleh US Treasury yield itu memang relatif tinggi sehingga memaksa bunga kredit dan bunga pinjaman di Amerika relatif tinggi gitu. Diperkirakan ini bisa menjadi masalah bagi ekonomi Amerika sendiri ke depan karena bunga relatif tinggi. Nah memang pekan lalu ini cukup menarik ya, beritanya nggak terlalu terangkat, tapi DPR Amerika berhasil membuat rancangan undang-undang belanja sementara ya, itu untuk menghindari pemerintah Amerika dari government shutdown. Jadi kalau kita lihat 1,5 bulan lalu itu kan dramanya banyak gitu ya. Kali ini diam-diam ternyata sudah berhasil dan ini berpeluang menghindari
Amerika dari peluang Fed bond yang berpotensi menekan ekonomi mereka di kuartal keempat. Dengan terhindarnya Amerika dari peluang Fed bond ini, kuartal keempat kemudian ekonominya masih relatif bagus, tetapi tadi itu diperkirakan belanja masyarakat mulai turun sehingga kuartal 4 itu pertumbuhannya cenderung lebih lemah daripada kuartal 3. Pak, ini kalau kita kembali ke tanah air yang menarik terkait dengan rupiah nih Pak, rupiah cukup menguat ya pada pekan lalu. Apakah Anda melihat kondisi ini juga berpengaruh terhadap bagaimana nanti para investor, terutama asing di Indonesia, kalau kita bicara mengenai penguatan nilai tukar rupiah ini, terakhir datanya menguat 0,32% di 15.490 per dolar Amerika Serikat pada Jumat kemarin, Pak. Ya, memang kalau kita lihat penguatan yang terjadi pada nilai tukar rupiah kita tidak terlepas dari faktor global tadi. Jadi sesudah inflasi Amerika terlihat melandai posisinya, ini sudah berakibat pada potensi kenaikan suku bunga Fed berakhir dan potensi penurunan bunga yang lebih agresif di tahun depan, menyebabkan indeks dolar melemah dan yield obligasi Amerika, ya 10 years obligasi Amerika, yield-nya itu juga mengalami pergerakan turun. Nah, hal ini menyebabkan yield obligasi dalam negeri juga menguat. Selain itu, rupiah juga mengalami penguatan. Jadi memang penguatan yang terjadi di dalam rupiah ini memang lebih banyak difaktor oleh faktor luar negeri. Selain itu, pada pekan lalu juga kita melihat neraca perdagangan Indonesia surplus ya. Jadi kita udah 42 bulan mengalami surplus. Biarpun surplus tersebut mengecil ya ke 3,48 miliar US dollar, tetapi diperkirakan surplus ini masih akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun dan bahkan tahun depan. Memang pekan ini kita sedang menantikan data transaksi berjalan dan neraca pembayaran ya yang kelihatannya masih mengalami tekanan ya karena bergerak negatif kedua data tersebut. Iya, ini kalau kita bicara mengenai inflasi terkontrol cukup baik ya sebesar 3,2% dari target 3,7 pada tahun lalu. Tapi ternyata tadi beberapa data pendamping seperti tadi tingkat retail Amerika, pengangguran justru terkoreksi ya Pak dan meningkat untuk pengangguran. Apakah ini juga akan menjadi sebuah berita buruk bagi Amerika Serikat sendiri terkait bagaimana kebijakan The Fed, terutama kalau kita katakan suku bunga masih menjadi salah satu acuan mereka untuk menyelamatkan perekonomian negeri Paman Sam, Pak? Ya, memang kalau kita lihat pasar saham kita sendiri sangat dipengaruhi oleh luar negeri ya. Jadi pertama memang inflasi Amerika memang udah bergerak turun, tetapi masalahnya masih jauh dari target 2% yang diinginkan oleh Federal Reserve sendiri ya. Dan kalau kita lihat inflasi inti yang lebih penting itu malah ada di level 4% ya posisinya. Nah ini yang menyebabkan diperkirakan saat itu biarpun menurunkan suku bunga itu nggak akan terlalu cepat gitu. Beberapa kalangan di luar malah melihat bahwa sangat tidak mungkin mengharapkan soft landing ekonomi dengan penurunan suku bunga yang cepat dari Federal Reserve. Kecuali ekonomi Amerika mengalami hard landing, baru Federal Reserve melakukan penurunan suku bunga yang sangat cepat. Gitu. Jadi nampaknya kalau kita lihat kelihatannya pasar terlalu optimis gitu ya bahwa Federal Reserve akan menurunkan 4 sampai 100 basis point ya di tahun depan tingkat suku bunga mereka. Sehingga diperkirakan indeks dolar itu masih cukup kuat di tahun depan. Dan ini tentu nggak bagus bagi kita sendiri karena itu mempunyai potensi tekanan pada nilai tukar rupiah kita dan tentu juga negatif bagi pasar saham kita. Ya, kalau kita kembali ke Indonesia kemarin IHSG bergerak cukup baik ya Pak. Tapi yang perlu diwaspadai adalah peluang rebound lanjutan saham defensif di tengah investasi overbought IHSG, kemudian juga profit taking. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Ya, indeks kita nampaknya memang sangat rawan area profit taking ya. Jadi pasar tentu sedikit hati-hati karena nampaknya berita-berita bagus di Amerika udah keluar semua. Di dalam negeri kita bisa menanti data neraca current transaksi berjalan ya sama neraca pembayaran dan keduanya biasanya negatif gitu ya.
saat ini posisinya ya dalam beberapa bulan terakhir. Transaksi berjalan kita diperkirakan berlanjut negatifnya itu mungkin akan ada di minus 0,4% dari GDP kita, gitu, dan ini tentu nggak terlalu bagus. Juga IISG kita kelihatan memang ada peluang untuk koreksi biarpun terbatas. Tetapi di awal-awal pekan kelihatan kita masih punya potensi rally biarpun terbatas ya, mengingat pasar Wall Street pun masih cukup positif. Tengah pekan mungkin pasar menantikan BI gitu ya, tapi melihat terjadi penguatan pada nilai tukar rupiah kita ya, udah kembali ke 15.489 ya, 15.500-an gitu ya. Kemungkinan BI akan mempertahankan tingkat suku bunga kita nggak berubah ya pada pertemuan kali ini. Baik, nah kita ke rekomendasi saham Pak Hans, apa saja yang menarik yang mungkin bisa Anda berikan kepada pemirsa CNN Bisnis Referensi? Ya, memang kalau kita lihat pasar itu relatif agak di atas ya. Jadi ini mungkin untuk trading jangka pendek saja ya. Sama setting kita rekomendasikan beli di 5.275 sampai 5.500. Cut loss di 5.175, target kita 5.725 sampai 5.850. Yang kedua, INPT kita rekomendasikan beli di 9.325 sampai 9.500. Cut loss di bawah 9.100, target kita 9.900 sampai 10.200. Kemudian JAKPA juga kita rekomendasikan beli di 1.195 sampai 1.215. Cut loss di bawah 1.170, target kita 1.265 sampai 1.285. Yang terakhir SMGR ya, Semen Indonesia, ini rekomendasi beli di 6.200 sampai 6.600. Cut loss di bawah 6.100, target kita 6.900 sampai 7.100. Baik Pak Hans Kueh, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak.